Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai rencana rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P dari bencana erupsi Gunung Merapi di tahun 2010. Selamat menonton. Berikut nama-nama dari kelompok kami yang akan mempresentasikan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth Dasi dengan NIM 202511700093. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang slide ketiga. Indonesia secara geografis terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, lempeng Eurasi, lempeng Indonesia-Australia, dan lempeng Pasifik yang menempatkannya di jalur Ring of Fire atau disebut juga dengan cincin api Pasifik. Kondisi geologis unik ini menyebabkan Indonesia memiliki intensitas aktif, seismik, dan vulkanik tertinggi di dunia, di antaranya lebih dari 120 gunung api aktif di Indonesia. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dikategorikan sebagai salah satu gunung api paling aktif dan berbahaya secara global akibat siklus erupsinya yang pendek serta pola pemukiman penduduk yang sangat padat di lerengnya. Pada akhir Oktober hingga November tahun 2010, Gunung Merapi mengalami erupsi multiseluler berskala besar yang tercatat sebagai erupsi terbesar dalam ukuran waktu 1 abad terakhir, atau disebut dengan FIT4. Erupsi ini tidak hanya melepaskan jutaan meter kubik material vulkanik, melainkan juga memicu runtuhan bal lava yang menghasilkan awan panas, atau dikenal secara lokal sebagai Wedus Gembel, dengan jangkauan lebih dari 15 km sepanjang aliran sungai utama. Dampak dari bencana ini bersifat masif dan multidimensional, mengakibatkan ratusan korban jiwa akibat luka bakar, ternak, dan trauma ikhlas, merusak ribuan unit transtruktur hunian, memutuskan jaringan jalan jembatan, memutus rantai ekonomi lokal berbasis pertanian dan peternakan, serta merusak ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfatul Farihah. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai latar belakang. Proses penanganan pasca bencana memegang peranan krusial dalam siklus manajemen bencana lingkungan. Ketika fase tanggap darurat berakhir, tantangan terbesar beralih pada pemulihan stabilitas wilayah. Pendekatan krusial yang sekedar mengembalikan kondisi fisik seringkali gagal menciptakan ketahanan jangka panjang. Oleh sebab itu, diperlukan dokumen perencanaan strategis terintegrasi yang disebut Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau R3P. Dokumen ini mengadopsi prinsip Build Back Better, membangun kembali dengan lebih baik, yang mengombinasikan aspek pemulihan fisik, spasial, penguatan ekonomi, makro-mikro, resiliensi sosial, psikologis, serta mitigasi risiko bencana berbasis komunitas. Laporan ini disusun guna membedah secara ilmiah dan aplikatif rancangan tata kelola pasca bencana pasca erupsi Merapi 2010 demi mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap ancaman bencana di masa depan. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada 3 poin yang bakal saya bacain. Yang pertama adalah bagaimana magnitudo dampak ekologis, sosial, ekonomi, dan fisik infrastruktur yang ditimbulkan oleh rangkaian erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Selanjutnya, apa saja prioritas, strategi, dan program kerja dalam tahapan rehabilitasi yang adaptif untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi serta utilitas dasar masyarakat yang terdampak. Yang terakhir, bagaimana cetak biru atau blueprint rekonstruksi spasial dan sektoral pasca bencana yang mengintegrasikan aspek mitigasi struktural non-struktural guna mereduksi risiko bencana di masa mendatang. Baik, saya Siti Zulfatul Farihah akan melanjutkan presentasi mengenai tujuan, yaitu yang pertama ada 1. Menganalisis secara menyeluruh tingkat kerusakan dan kerugian DALA
atau Damage and Loss Assessment akibat erupsi Gunung Merapi 2010. Yang kedua ada merumuskan rencana program rehabilitasi jangka pendek dan menengah yang holistik meliputi sektor sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Yang ketiga ada menyusun kerangka kerja rekonstruksi jangka panjang yang berbasis pengurangan resiko bencana atau disaster risk reduction melalui relokasi aman, pembangunan hunian tetap tahan gempa, dan penguatan kelembagaan lokal. Selanjutnya ada kajian bencana. Yang pertama ada profil bencana dan kronologi teknis. Jenis bencana erupsi gunung api eksplosif dengan indeks VEI 4. Yang kedua ada lokasi lokus, kawasan lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten, Jawa Tengah. Tahun kejadian Oktober-November 2010, puncak erupsi utama 26 Oktober dan 5 November 2010. Korban jiwa mencapai kurang lebih 353 jiwa meninggal dunia, termasuk juru kunci ikonik Mbah Marijan, dan ratusan luka bakar berat akibat kontak awan panas. Jumlah pengungsi mencapai puncaknya hingga 300.000 jiwa tersebar di radius aman di kurang lebih 20 km di puluhan titik posko pengungsian, stadion, dan gedung Pemda. Ada dampak kerusakan fisik dan sektoral. Yang pertama ada sektor pemukiman, kerusakan total pada lebih dari 4.000 unit rumah akibat hantaman awan panas dan beban abu vulkanik tebal. Yang kedua ada sektor infrastruktur, putusnya jaringan jembatan penghubung ekonomi antar provinsi seperti jembatan Kali Gendol, rusaknya instalasi pipa air bersih pedesaan, dan tertutupnya jalan evakuasi oleh endapan material vulkanik. Tiga ada sektor ekonomi dan lingkungan, yaitu matinya puluhan ribu ekor sapi perah yang menjadi tumpuan ekonomi utama warga lereng Merapi, gagalnya panen pada ribuan hektar lahan pertanian, dan rusaknya vegetasi hutan lindung lereng atas. Kajian bencana yang B ada identifikasi permasalahan kritis pasca bencana. Melalui analisis pasca bencana ditemukan kluster permasalahan kritis yang memerlukan penanganan lintas sektor yang terintegritas. 1. Ada krisis akses papan dan hunian, yaitu hilangnya tempat tinggal bagi ribuan kepala keluarga, menciptakan urgensi penyediaan hunian sementara. Yang kedua ada kelumpuhan sektor domestik atau produktif, rusaknya aset-aset ekonomi primer seperti hewan ternak, lahan sawah, alat produksi UMKM yang memicu lonjakan angka kemiskinan dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Yang ketiga ada distribusi aksesibilitas layanan dasar, yaitu kerusakan fisik gedung, sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat, dan mengancam keberlanjutan indeks pembangunan manusia daerah terdampak. Yang keempat, ada epidemi trauma psikis lingkungan, yaitu munculnya gejala post-traumatik, stres distorts, massal, dan khususnya pada kelompok rentan anak-anak, perempuan, lansia, akibat syok kehilangan kerabat dan seluruh harta benda dalam waktu yang singkat. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada rencana strategis rehabilitasi. Tahap rehabilitasi ditargetkan untuk pemulihan jangka pendek hingga menengah dengan fokus utama mengembalikan fungsi pelayanan publik dan aktivitas dasar kemasyarakatan ke tingkat yang memadai. Yang pertama yaitu kluster rehabilitasi sosial dan psikososial. Yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu layanan dukungan psikososial atau LDP. Mobilisasi tim konselor atau psikolog dan relawan kemanusiaan untuk melakukan program trauma healing intensif melalui terapi bermain bagi anak-anak di pos penampungan dan konseling kelompok bagi orang dewasa untuk mereduksi tingkat cemas dan depresi. Poin yang kedua yaitu revitalisasi akses kesehatan, yaitu penyelenggaraan pos klinik keliling gratis guna menangani penyakit pasca erupsi, serta pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil dan balita.
Poin yang ketiga yaitu fasilitasi pendidikan darurat, yaitu mengaktifkan sekolah-sekolah darurat atau menggunakan tenda peleton dilengkapi dengan distribusi paket bantuan logistik sekolah atau school kit agar hak pendidikan anak tidak terputus selama masa pemulihan awal. Rencana yang kedua yaitu kluster rehabilitasi ekonomi lengkap lokal. Yang kedua memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu injeksi modal dan rekonstruksi finansial, yaitu penyediaan skema bantuan modal stimulan tanpa bunga bagi pelaku UMKM lereng Merapi, serta advokasi kepada otoritas perbankan untuk relaksasi atau pemutihan utang usaha warga terdampak. Poin yang kedua yaitu restorasi sektor pertanian dan peternakan, yaitu pembagian bibit komoditas unggul cepat panen, obat-obatan pertanian, serta pengadaan program pengungsian ternak yang tersisa ke lokasi komunal sementara yang difasilitasi pakan hijau melimpah. Poin yang ketiga yaitu program padat karya tunai atau cash for work, yaitu melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pembersihan fasilitas publik dan jalan dari abu vulkanik dengan imbalan upah harian. Strategi ini efektif menyuntikkan likuiditas keuangan langsung ke tingkat rumah tangga. Rencana strategis rehabilitasi yang ketiga ada klaster rehabilitasi infrastruktur dasar dan sanitasi. Yang pertama, pembersihan dan pembukaan jalur logistik. Mobilisasi alat berat seperti ekskavator dan dump truck untuk menyingkirkan material piroklastik dan batu-batu besar yang memblokade akses jalan utama. Yang kedua, ada pemulihan jaringan air bersih atau JAB. Rekonstruksi darurat pipa-pipa air yang menangkap mata air dari lereng atas seperti umbul atau sumber air yang rusak dengan material pipa HDPE yang lebih fleksibel terhadap getaran. Yang keempat, ada klaster rehabilitasi lingkungan hidup. Yang pertama, normalisasi aliran sungai atau DAS, mengurungkan sedimen lahar dingin pada sungai-sungai kritis seperti Kali Boyong, Kali Kerasak, dan Kali Gendol guna mencegah luapan sekunder saat musim penghujan. Yang terakhir ada reboisasi awal skala komunitas, penanaman tanaman pionir seperti rumput akar wangi dan pohon akasia untuk menstabilkan struktur tanah lereng yang gembur akibat timbunan abu vulkanik. Selanjutnya ada rencana strategis rekonstruksi. Tahap rekonstruksi menitikberatkan pada pembangunan kembali jangka panjang secara permanen dengan memadukan parameter teknis, mitigasi bencana, serta rigid untuk menciptakan tatanan wilayah yang tangguh. Ada 1. Rekonstruksi sektor pemukiman berbasis spasial aman. Pembangunan hunian tetap dengan struktur tahan gempa, membangun unit rumah baru bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dengan menerapkan teknologi RISHA, rumah instan sederhana sehat. Kebijakan relokasi konsensual, yaitu memudahkan masyarakat yang semula tinggal di radius zona bahaya ke zona aman melalui pendekatan dialogis dengan menyediakan lahan pengganti sertifikat hak milik. B. Ada rekonstruksi sektor infrastruktur dan utilitas publik, yaitu membangun struktur fasilitas publik tangguh bencana, dan ada modernisasi jalur evakuasi dan konstruksi. Rencana strategis rekonstruksi yang C ada rekonstruksi kebangkitan ekonomi makro wilayah, yaitu yang pertama ada alih profesi adaptif dan kawasan industri kreatif. Yang kedua ada pengembangan konsep Volcanotour Merapi. Yang D ada rekonstruksi sistem mitigasi dan kesiapsiagaan kelembagaan. Yang pertama ada upgrade early warning system atau EWS terintegrasi. Yang kedua ada penguatan kapasitas masyarakat desa tangguh bencana atau Destana. Untuk yang selanjutnya ialah matriks rencana anggaran biaya atau disingkat sebagai RAB stimulan. Anggaran ini merupakan estimasi alokasi dana stimulan gabungan dari APBN, APBD, dan hibah internasional yang dikenal secara transparan dan akuntabel. Contohnya nomor 1 ialah rehabilitas sosial dan psikososial.
Estimasi anggarannya 5 miliar. Output indikator keberhasilan 100% korban pendapatan pendampingan LDP, pengoperasian 5 puskesmas pembantu darurat. Yang kedua, rehabilitas dan pembersihan infrastruktur dasar. Estimasi anggarannya 20 miliar. Output indikator keberhasilan, pembukaan 100% akses jalan terisolasi, pemulihan pipa air bersih untuk 10.000 kakak. Yang ketiga, rekonstruksi pemukiman, huntap, dan relokasi. Estimasi anggarannya ialah 30 miliar. Output indikator keberhasilan, pembangunan 1.500 hunian tetap atau huntap, tahan gempa, terintegrasi fasilitas umum. Dan yang keempat, restorasi dan pemulihan ekonomi produktif. Estimasi anggarannya ialah 10 miliar. Output indikator keberhasilan, pemberian modal kerja bagi 500 UMKM, pengadaan kembali hewan ternak komunal. Dan yang kelima, mitigasi EWS dan edukasi kebencanaan. Estimasi keberhasilan ialah 5 miliar. Output indikator keberhasilan, pemasangan 12 titik sirine EWS baru, pembentukan 20 desa tangguh bencana Destana. Total semua alokasi anggaran 70 miliar. Terwujudnya wilayah Merapi yang pulih dan tangguh bencana Resilient Region. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 merupakan anomali bencana dengan magnitudo destruktif tinggi yang meninggalkan catatan kerusakan mendalam pada aspek ekologis dan antropologis di kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pemulihan kawasan pasca bencana tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan linear parsial semata, diperlukan intervensi manajemen bencana lingkungan yang komprehensif melalui implementasi dokumen rencana rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana R3P ini. Melalui sinergi program rehabilitas pemulihan jangka pendek dan rekonstruksi tata ruang jangka panjang yang taat asas pengurangan risiko bencana, proses pemulihan tidak hanya berhasil mengalihkan kondisi wilayah ke titik awal recovery, melainkan mampu melompati batas kerentanan lama menuju tatanan sosioekologis masyarakat yang jauh lebih kuat, mandiri, dan siap siaga build back better. Rekomendasi politik kebijakan pemerintah daerah Pemda diharapkan segera melegalisasi peta zonasi KRB Merapi pasca erupsi 2010 ke dalam peraturan daerah Perda rencana tata ruang wilayah RT/RW secara tegas tanpa kompromi politik guna mencegah okupansi kembali lahan bahaya sebagai area hunian komersial. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD direkomendasikan untuk terus memperkuat kemitraan dengan akademisi dan pemangku kepentingan lokal dalam melakukan pemutihan berkala pada dokumen rencana kontingensi serta pemeliharaan preventif terhadap aset-aset EWS yang terpasang. Masyarakat dan akademisi masyarakat harus mempertahankan kearifan lokal atau local wisdom. Merapi adalah rumah kita yang selaras dengan sains kebencanaan, sementara akademisi berkewajiban memulai riset-riset terkait mitigasi bencana yang berbasis terapan lingkungan. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 9. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Silahkan yang ingin bertanya diperbolehkan. Sebelumnya terima kasih dan saya akan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.